Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 berkaitan mengenai linearitas kualifikasi akademik atau ijazah yang akan digunakan untuk pendaftaran seleksi P3K Guru, P3K Kesehatan, dan juga tentunya teknis. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama kita sampaikan terlebih dahulu mengenai surat edaran linearitas untuk P3K Guru. Nah, secara resmi sudah diterbitkan oleh Kemendikbudristek perihal linearitas yang akan digunakan untuk seleksi P3K di tahun 2022. Nah, ini ada surat edarannya Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di sini. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu bernomor 4757-B-GT.01.01-2022 mengenai kualifikasi akademik dan serdik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Kemudian dalam surat edaran ini juga ada disampaikan beberapa hal penting yang harus rekan-rekan ketahui, yang mana dalam rangka untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2022, yang pertama yang harus rekan-rekan ketahui bahwasanya persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru itu harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, ya, atau diploma 4 atau D4 dan atau sertifikat pendidik, Bapak Ibu. Nah, itu yang sangat penting untuk dalam pendaftaran agar rekan-rekan juga bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Berarti di sini yang dilihat pertama kali ada mengenai serdik Bapak Ibu sekalian yang dicek nantinya jika Bapak Ibu memiliki serdik tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, apabila tidak memiliki serdik, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Dan langsung saja kita ke bagian lampirannya, Bapak Ibu, untuk melihat daftar kualifikasi akademik dan serdik, ya, dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam tabel kualifikasi akademik tersebut, yang pertama itu ada kolom program studi atau ijazah S1 atau ijazah D4, kemudian ada kolom satuan pendidikan, dan selanjutnya bidang studi atau mata pelajaran. Dan langsung saja kita cek Bapak Ibu untuk per bidang studi atau mata pelajarannya. Yang pertama di sini ada guru kelas terlebih dahulu untuk satuan pendidikan TK. Nah, silakan Bapak Ibu cek nanti di lampiran ini. Dan untuk yang sering ditanyakan bagi rekan-rekan sekalian itu mengenai guru kelas, apakah linear untuk yang bahasa Inggris. Nah, kita cek untuk satuan pendidikan yang SD terlebih dahulu Bapak Ibu untuk yang guru kelas. Nah, sini sudah kita carikan guru kelas tadi untuk yang tingkat SD, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa program studi atau ijazah S1 atau D4 yang linear dengan satuan pendidikan SD untuk bidang studi atau mata pelajaran guru kelas, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di sini ada yang pertama yaitu ijazah atau program studi antropologi, itu linear dengan satuan pendidikan SD guru kelas, kemudian antropologi budaya, kemudian antropologi sosial, bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa Indonesia, biologi, kemudian DMS pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian ekonomi, kemudian ekonomi umum, koperasi dan akuntansi, ekonomi dan pembangunan, ekonomi dan perbankan Islam, kemudian ekonomi dan studi pembangunan, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Dan sering juga ditanyakan mengenai bahasa Inggris. Nah, kalau kita cek di sini bahasa Inggris, Bapak Ibu, ya, itu belum termasuk atau tidak termasuk ke dalam linearitas untuk satuan pendidikan SD, khususnya untuk bidang studi mata pelajaran untuk guru kelas, Bapak Ibu. Nah, kita cek di sini
guru bahasa Inggris itu atau jurusan atau ijazah bahasa Inggris itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, kalau kita cek secara spesifik untuk bahasa Inggris itu khusus untuk MAPEL ya, MAPEL tingkat SMP Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, bahasa dan sastra Inggris itu satuan pendidikan SMP, mata pelajarannya adalah bahasa Inggris tentunya. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang bahasa Inggris yang sering rekan-rekan tanyakan ya terkait dengan linearitas untuk ijazah atau kualifikasi akademik Bapak Ibu. Ya, itu khusus untuk yang SD tidak bisa Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang SE mengenai P3K guru di tahun 2022. Jadi silakan Bapak Ibu nanti cek SE-nya untuk melihat kualifikasi akademik dan cerdik dalam pendaftaran P3K guru tahun 2022. Kemudian yang kedua untuk P3K kesehatan. Nah, sedangkan untuk P3K kesehatan itu surat edarannya tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022 bisa kita lihat di dalam surat edaran bernomor DN.03.1/F/1636/2022 dan di sini juga terdapat lampiran yang Bapak Ibu bisa cek nantinya mengenai jabatan aparatur sipil negara, kemudian jenjangnya, dan juga kualifikasi pendidikan yang bisa Bapak Ibu lihat mengenai kualifikasi akademik yang akan digunakan pada pendaftaran seleksi P3K kesehatan di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang P3K guru dan P3K kesehatan. Nanti filenya kita akan sematkan di deskripsi video jika Bapak Ibu ingin melihat lampirannya tersebut. Nah, kemudian khusus untuk P3K teknis, untuk P3K teknis sendiri itu sudah disampaikan ataupun di dalam keputusan Menpan RB dalam penetapan formasi untuk jabatan teknis mengenai kualifikasi pendidikan yang linear yang harus sesuai dengan jabatan yang dilamar itu sudah dicantumkan di dalam keputusan Menpan RB mengenai penetapan formasi Bapak Ibu. Nah, kita cek di sini langsung ada kualifikasi pendidikan, kemudian juga jabatan ya Bapak Ibu yang harus sesuai dengan jabatan dilamar bagi rekan-rekan yang akan mendaftar di P3K teknis tahun 2022. Jadi silakan dicek nanti di masing-masing instansi terkait dengan pengumuman untuk kualifikasi pendidikan untuk P3K teknis karena akan secara langsung disampaikan dalam keputusan Menpan RB mengenai penetapan formasinya Bapak Ibu. Itulah informasi yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian mengenai surat edaran mengenai kualifikasi akademik baik untuk P3K guru kesehatan dan teknis yang sudah bisa kita cek semuanya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk P3K guru bisa di-download juga di dalam portal guru.ppk.kemendikbud.go.id. Itu sudah ada progres yang kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sudah sampai referensi program studi dan linearitas dan filenya sudah dicantumkan juga di bagian unduhan yaitu kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik P3K tahun 2022. Silakan Bapak Ibu langsung download saja filenya di portal guru.ppk.kemendikbud.go.id. Oke, sekian dari Smolgi, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.